Rahma. Jadi nggak dapati Om Hari ya. Oke, selamat malam teman-teman. Kita live ulang karena tadi kita terputus otomatis 1 jam live-nya. Kita akan terhubung kembali bersama Mbak Lutfia. Sahabat toksik. Kita terhubung kembali lah ya, karena tadi terputus. Terputus, iya. Mana nih? Mbak Lutfia. Oke. Salah. Tahu terus. Yo, geng, kita mempunyai 3 pas Owabong, Sangaluri, dan Goalawa. Balik lagi. Nanti bisa jawab pertanyaan kita. Halo Mbak Lutfia, mohon maaf tadi terputus ya. Halo. Tadi udah 1 jam ya otomatis mati. Iya. Tadi lagi ngomong apa ya? Mau makan di mana ya? Orang tua, yang orang tua. Berteman dilarang orang tua ya. Iya. Kalau menurut Mbak Lutfia sendiri, Tadi kan saya udah jawab ya. Mungkin diulang lagi ya. Mungkin ada orang tua yang dulunya mempunyai konflik yang belum selesai tapi dibawa ke anaknya kayak gitu loh. Nah, jadinya tuh anaknya yang kebawa-bawa. Nah, posisi kita sebagai anak jangan langsung menghakimi, tapi cross check dulu ke orang tuanya. Kenapa sih kok aku nggak boleh main sama dia? Ada masalah apa seperti mamah sama mamahnya temanku kayak gitu. Kalau semisal alasannya bisa dinalar, ya it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau semisal alasannya nggak logis, terus bawanya tuh kita juga bisa bilang kalau anaknya tuh nggak kayak gitu kok ma, anaknya baik, membawa aura positif ke aku, buktinya aku nggak jadi anak nakal kayak gitu. oke, berarti Mbak Lutfia tipe yang kayak aku berarti pandangan. Oke, kita mau tanya apa lagi nih? Mungkin dari teman-teman yang lagi bergabung live ada yang mau kasih pertanyaan seputar persahabatan toksik dan persahabatan yang baik. Silakan teman-teman, bisa mengajukan pertanyaan di komen, nanti bisa kita sampaikan ke Mbak Lutfia nih. Tadi ada yang tanya, Mbak, aku tadi lihat sebelum kita mati, itu dia tanya gini, gimana cara untuk orang yang kita sayang itu merespon kita? Apakah itu maksudnya orang yang kita sayang itu tidak merespon kita? Yang tidak merespon itu toksik, atau mungkin gimana ya pertanyaannya? Jadi gini, contoh, saya sama Mbak nih. Nah, Mbaknya tuh acuh. Nah, yang harus saya lakukan itu gimana, Mbak? Nggak nanggepin, Mbak. Nggak nanggepin. Tapi kok kelihatannya kayak aneh gitu ya. Kalau semisal sayang, ya pasti biasanya nanggepin. Mungkin ya kalau misal kita harusnya kan kalau misal sayang ya saling menyayangi gitu dong. Kalau misal mungkin mungkin gini ya posisinya ya, Mbak Rama sayang ke saya, tapi saya nggak sayang ke Mbak gitu toh. Itu bertepuk sebelah kanan namanya ya. Iya. Iya mungkin ya. Oh, ada yang bilang tinggalin. Kalau menurut saya sih kalau kayak gitu nanggepinnya gimana gitu, atau mungkin ngejar-ngejar cinta gitu kali ya. Enggak. Kalau maksudnya itu apakah misal ya, saya itu sayang sama Mbak Lutfia. Nah, Mbak Lutfia tuh rasa sama saya. Nah, sebagai Mbak Lutfia itu menghargai atau lebih baik jujur? Kalau saya ya menghargai. Ya seneng gitu loh, menghargai karena alhamdulillah ada yang masih sayang sama saya kayak gitu loh. Jadi kalau semisal yang penting tidak membawa aura negatif sih Mbak kalau saya. Intinya nggak Kalau dari pengalaman Mbak Lutfia gimana? Kita kan berteman itu juga kadang nggak mulus-mulus terus ya. Ada saat sama teman tuh
dapat masalah, Mm-mm. berkonflik. Nah, itu dari pengalaman Mbak Tuna gimana? Cara yang paling baik ketika kita punya konflik sama teman. Gitu. Nggak bisa dipungkiri ya, kita hidup tuh mulus-mulus aja, nggak ada masalah, nggak ada problem satupun, termasuk sama teman. Termasuk sama teman, pasti ada konflik-konflik, meskipun itu konflik kecil gitu ya, dari konflik kecil sampai konflik besar. Nah, menurut saya, cara menyelesaikan masalah terbaik kalau semisal ini masalahnya besar dan emosinya kita tuh benar-benar kebakar, tenangkan diri dulu. Mungkin kita butuh waktu istirahat, semisal 2 hari deh, 2 hari atau 3 hari buat nggak ngehubungin dia dulu. Takutnya ya kalau misal orang lagi emosi kan nggak bisa berpikir jernih, gitu toh, nggak bisa Ya berpikir berarti ya. jernih. Jadi eh beri waktu jeda untuk nggak ngehubungin dia setelah, oh it's okay, eh oke, aku harus sebagai teman yang baik, aku harus menyelesaikan konflik-konflik ini biar nggak berkepanjangan dan juga nanti bisa memutus silaturahmi gitu. Oke. Mbak, toksik itu kerap kali akan bersikap negatif dan merasa tidak puas dengan segala hal yang kita lakukan dan merasa bahwa kehidupan yang ia jalani itu penuh dengan ketidakadilan kan Mbak. Jadi orang itu nggak nyaman gitu. Nah, kalau misalkan kita itu mengetahui sahabat kita itu toksik, namun kita udah nyaman, udah di zona nyaman, itu caranya gimana Mbak? Kita mungkin kita bisa membuka diri gitu ya. Kalau semisal pertemanan itu, kalau misal saya tahu ya teman saya toksik, tapi saya udah nyaman, ya sebisa mungkin Kak sebagai teman yang baik gitu ya. Kita berikan arahan ke dia, coba dong eh, ke bahasanya mungkin rada diperhalus gitu ya. Eh, Kalau semisal kebanyakan kayak ciri-ciri toksik dia ya, kebanyakan ngeluh tuh nggak baik loh. Coba coba semisal kamu lihat banyak orang-orang yang di bawah kita, kayak semisal contohnya gini deh, makan enak, dikasih makan enak, ngeluh, dikasih makan nggak enak, nggak tetap ngeluh. Lah kita buka mata, di bawah sana itu, di luaran sana masih banyak orang yang membutuhkan itu. Ayo dong, jangan jangan ngeluh terus kayak gitu loh. Justru malah dengan ngeluh tuh mengurangi nikmat-nikmat kita ya, kita nggak enjoy jadinya hidupnya, kayak kayak ngerasa susah sendiri gitu. Menurut saya ya, kita sebagai teman yang baik kalau bisa rubah dia ke apa namanya, ke membuang toksik-toksik itu kalau bisa gitu ya. Nah Mbak, sebagai duta genre sendiri nih Mbak, yang dilakukan apa aja sih Mbak? Kegiatannya Eh, Mbak untuk kasih teman-teman. Edukasi tentang dunia genre gitu ya. Karena kita di masa pandemi gini ya, kalau biasanya kalau normalnya kita sering sosialisasi gitu ke sekolah-sekolah di Purbalingga, dari dinas gitu, dinas sosial, Dinsos Dalduk, KBP 3A yang di sampingnya Man Purbalingga, tahu kan? Yang ada tulisannya KB itu. Nah, itu biasanya mengadakan acara-acara gitu, kayak road ke sekolah-sekolah di Purbalingga tentang edukasi triad KRR. 3, ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja. Nah, selain itu kita juga biasanya ke PIK R yang ada di Purbalingga gitu, kayak jalin kerjasama sama PLKB, sama PKB, kayak gitu sih. Karena di masa pandemi ini mungkin baru sedikit ya kegiatan yang terlaksana. Kemarin hari Senin, ini hari apa? Iya, Senin kemarin ada mm, orientasi pendidik sebaya dan juga konselor sebaya sama pelantikan forum genre yang terbaru, yang di periode terbaru ini 2020 sampai 2021. Kemudian sebelumnya juga ada yang kita ikut terjun di masyarakat supaya tahu proses KB tuh gimana, kayak gitu kan. Kita cuma tahu teorinya doang, nggak tahu di lapangan gimana gitu loh. Ternyata oh seperti itu pengadaan KB, cara memasang akseptornya tuh kayak gitu sih kemarin. Sama insya Allah dalam waktu dekat ini kita mau ada semacam kunjungan ke PIK R di Purbalingga gitu mengenai edukasi kesehatan reproduksi di masa pandemi. Banyak banget kegiatannya ya. Jadi duta Iya. genre ikut
lomba-lomba Iya, saja ya. nggak berhenti Iya, sampai heeh. ya, tapi tugasnya lebih banyak ya Mbak ya. Oh iya, Dia ada punya satu lagi. memberikan Insya Allah bulan depan itu saya dan juga Abdul Rizal Himda yang kemarin juara satu di Purbalingga itu akan mewakili Kabupaten Purbalingga di tingkat provinsi bulan Agustus. Mohon doanya ya teman-teman semua. Wah, semoga membawa baik nama Purbalingga juga ya Mbak ya. Amin, amin, semoga menang ya di sana ya. amin. Apalagi enggak nih. Ya, jadi kalau ini Mbak, boleh nggak sih sebenarnya kita kalau punya teman tuh kita ngeritik gitu? Ya kan kadang-kadang kita kalau mau ngeritik teman kan kita suka, Mikir-mikir ya. ya. Karena kita ingin menjaga hubungan ya. Iya. Nanti kalau kita mengkritik dia nggak bisa menerima, nanti malah pertemanan kita jadi berantakan kan. Iya. Gitu. Nah, boleh nggak? Kritik baik ataukah mungkin hanya membiarkan dia tapi dia tetap di posisi itu. Kalau tadi kan kita diobrol Mbak Guru ini kan salah satu sifat toksik itu kan Mengkritik. suka mengkritik. Tapi tidak ada solusi. Nah, Mm-mm. kalau menurut kritik itu boleh nggak sebenarnya? Kalau menurut saya boleh-boleh aja ya, bahkan itu merupakan salah satu cara untuk kita meningkatkan kualitas diri kita. Nggak cepat puas gitu loh. Apa sih yang kurang sampai umur sekarang? Apa sih yang belum pernah aku lakukan? Apa sih yang udah aku lakukan bener nggak ya gitu? Kita kan nggak bisa mengkritisi diri sendiri toh. Kita minta pendapat dari orang lain atau orang lain yang memberikan kritik kepada diri kita. Yang penting kritik itu membangun, bukan menjatuhkan kita. Terus kritik dan kritis itu beda ya. Kalau kritik itu terkesan kayak cuma menghakimi kita aja, tapi nggak ngasih solusi. Kalau misal kritis, dia ngasih kritik dan juga ngasih solusi sama kita. Kamu jangan cuma ngomongin aku gitu doang dong, tapi apa solusinya? Kasih aku ide, apa aku harus ngapain kayak gitu. Nggak cuma ngasih kritik, tapi juga ngasih solusi dan kritiknya harus membangun. Apalagi nih? Apa nih? Mau nanya apa? Aku tadi sebenarnya banget pertanyaan, cuma kalau ngelihat cewek cantik tuh suka ambil gitu. Aduh, di depanku juga ada cewek cantik nih loh. Aku ada ide nih. Mbak, kalau misal di luar sahabat toksik nih ya, tapi pacar yang toksik, Mbak. Ini pacar yang toksik, apakah seseorang yang selalu mengganggu kehidupan kita, bukan mengganggu ya, tapi tidak pada waktunya. Misal saya punya pacar, tapi satu pekerjaan saya, dia itu selalu menghubungi saya, menanyakan kabar saya, dan tanpa mengetahui jam yang tepat untuk Situasinya nggak tepat ya. situasi dan kondisi. Itu menurut Mbak toksik atau bukan? Atau berlebihan atau bucin, Mbak? Aduh bucin, budak cinta. Bucin. Kalau menurut saya itu mungkin perbaiki komunikasinya ya. Kayak mungkin berikan penjelasan gitu kurang jelas ya. Berikan penjelasan ke pacarnya gitu. Maaf ya Mas, aku lagi ada acara jam segini sampai jam segini. Nanti maaf kalau semisal aku kalau dihubungi nggak bisa fast respon kayak gitu loh. Kita kasih ini aja apa namanya pengertian sama dia gitu. Oh insya Allah nanti dia juga akan paham. Aku baik-baik aja kok di sini, aku bisa jaga diri kayak gitu. Itu masuk ke toksik Jadi enggak, Mbak? kalau menurut saya itu khawatir berlebihan kali ya. Takut pacarnya diambil orang. Ya, benar juga, Mas. Posesif. Bukan posesif. Overprotective. Overprotective bener. Jadi nggak percaya ya. Iya. Mm-mm. Mungkin teman-teman tanya yang ada di kolom komentar atau mungkin juga yang pesan dan kesannya untuk teman-teman remaja Teman-temannya nih. tentang tema kita, sahabat baik dan toksik. Toxic people. Pesan-pesannya, Mbak. Oh maaf. Nggak keputus-putus. Oh, putus-putus. Kesan, Iya. kesan pesan untuk sahabat toksik dan juga sahabat baik ya.
sebagai duta genre ya, kita harus bisa mencontohkan yang baik kepada remaja-remaja di Indonesia, terutama di remaja di Purbalingga, eh, sebagai teman yang baik. eh, Kalau sebisa mungkin jangan sampai diri kita berkaca dulu. Jangan-jangan dari tadi ngomongin toksik, bukan orang lain yang toksik, ternyata aku gitu. Ternyata diri kita sendiri yang toksik. Kalau semisal itu terjadi pada diri kita, rubah itu menuju suatu yang baik. Tinggalkan sifat-sifat buruk kita, kayak semisal yang tadi suka mengeluh, egois, dan juga munafik kayak gitu ya. Tinggalkan itu kalau semisal itu pada diri kita. Kalau semisal pada orang lain dan itu memang tidak menimbulkan rasa tidak nyaman sama kita, malah justru yang keluar justru emosi yang negatif-negatif terus, ya udah mau gimana lagi, dirubah nggak bisa, bertahan sama dia juga nyesek terus gitu ya, bawaannya nggak enak, ya mau gimana lagi, ditinggalin. Itu salah satu cara terbaik, mungkin itu aja sih ya. Dan ingat, mungkin kalau ngomong-ngomongin toksik, jangan sampai kita yang toksik. Kita justru yang bukannya memberikan aura positif sama orang lain, justru malah kita yang keberadaan kita itu mengancam teman-teman kita gitu. Jangan sampai ya teman-teman genre. Iya, benar banget. Atau mungkin orang yang toksik itu juga tidak menyadarkan dirinya juga ya, Mbak. Belum mengenali diri juga ya. Berarti Mungkin orang yang toksik nggak tahu apa itu namanya people, toxic people. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran. iya, berarti kembali Putus-putus. lagi awal, berarti kita harus mengenali diri sendiri. Jangan sampai Iya, kita yang betul. toksik tapi tidak sadar. Jangan Ini ada sampai yang tanya, kita yang Mbak. Oh, gimana? Ada yang izin bertanya, gimana sih cara memberikan semangat atau saran kepada teman-teman yang selalu terjebak pada masa lalu dan nggak bisa melupakan permasalahannya itu, dan masa lalunya itu membuat dia nggak bisa maju-maju. Oke, makasih pertanyaannya ya. Ini siapa yang tanya? At n_iskandar 406. Makasih pertanyaannya, Mas. Sangat baik ini pertanyaannya, izinkan saya untuk menjawab ya. Jadi gini, kita itu hidup di masa lalu atau masa sekarang? Pasti kita hidup di masa sekarang kan, masa sekarang. Nah, masa lalu itu jadikan kita sebagai acuan. Ibaratnya tuh kayak naik motor deh. Ada spion, ada fitur spion. Kita pakai, kalau misal kita eh, naik motor tapi liatnya spion terus, pasti nabrak kan, nggak bisa selesai sampai tujuan kita gitu. Jadi jadikan masa lalu itu sebagai pelajaran untuk kita, jangan disesali, toh itu sudah lewat. Jadikan itu sebagai pelajaran, jangan sampai kita terjerumus ke masa lalu itu lagi. Kalau semisal nggak bisa melupakan masa lalunya, ya mau gimana lagi, itu emang sudah terlewati kayak gitu loh. Mau disesali pun ya nggak bisa. Kalau semisal kita sulit menerima masa lalu itu, maafkan. Kalau semisal itu masa lalu buruk gitu ya, maafkan. Oh, it's okay, itu aku melakukan sebuah kesalahan di masa lalu. Oke, yang penting aku nggak melakukan lagi di masa yang akan datang, dan jadikan itu sebagai pedoman, jangan sampai aku melakukan hal itu lagi gitu. Kalau semisal itu tentang gimana? Iya, jadi ibaratnya spion aja ya, motoran jangan lihat ke ya. Masa lalu kan di belakang, kita hidup di masa sekarang dan menuju masa depan. Kalau misal kita nengok ke belakang mulu, nabrak dong. Nggak sampai-sampai nanti, kitanya nggak berkembang. Mungkin masa lalunya itu juga menyerang psikisnya juga, Mbak. Jadi susah untuk melupakan. Ya, Caranya adalah ya yang mungkin bisa membuat dia itu lebih enjoy. iya, kita nggak bisa ini ya. Tiap orang pasti terkadang punya masa lalu, termasuk saya. Saya juga punya masa lalu yang sampai sekarang bahkan saya masih belajar untuk menerima masa lalu itu. Kayak saya cerita gitu ya, saya sempat ditinggal 3 tahun yang lalu, saya ditinggalkan oleh kakak saya, kakak kandung saya, dan bahkan sampai sekarang saya masih tahap menerima. Masa sih kakakku bener-bener udah nggak ada, bener-bener udah meninggal. Kayak sadarkan lagi, oh mungkin dia udah nggak sakit, dia udah di alam yang tenang kayak gitu, dengan cara berdamai dengan diri sendiri kayak gitu. Kalau misal kita mau gerutu, mau nyesel terus, ya mau gimana lagi, itu udah terlewat. Kuncinya Balik. ya, mm-mm,
ke diri kita lagi. Bagaimana cara kita memandang masa lalu itu. Udah, Oke, kayaknya kita menarik udah banget ya sebenarnya, cuma memang satu waktunya ya udah Mm-mm. lebih dari yang kita Iya. Oke, pesan terakhir, Bu. Pesan terakhir aja. pesan terakhir. Mungkin quotes atau apa gitu buat teman-teman. Di masa pandemi seperti ini, apa namanya? Mungkin kita juga butuh teman untuk curhat karena kita di rumah aja gitu kan ya. Kita ya ketemunya ya cuma kayak gini. Jadikanlah teman kita itu sebagai sahabat. Kalau misal itu deket ya, jadikanlah teman kita itu sebagai sahabat. Kemudian saling support, saling mendukung satu sama lain sehingga memberikan aura positif dan juga memberikan keuntungan berupa peningkatan kualitas diri sebagai generasi muda dan juga remaja yang sehat, cerdas dan juga ceria. Jangan sampai menjadi pribadi yang toksik. Gitu. Mungkin itu aja kali ya. Terima kasih banyak Mbak Lutfi waktunya dan ilmunya sangat Iya, bermanfaat bagi sama-sama. selamat berjuang di tingkat provinsi, Provinsi. besok Agustus kita Minta mendoakan doanya. semuanya. Walaupun nggak menang setidaknya udah membawa nama baik Purbalingga Iya. juga ya. Tapi usahakan insya Allah kita akan semuanya bersama-sama berjuang mendoakan juga Mbak yang terbaik buat Mbak Terima Lutfi. ya. kasih. Terima kasih banyak. Nanti atau mungkin besok-besok kita akan berbincang Iya. lagi. Aku tutup pakai salam genre ya. Oh iya, Salam jalan lagi. boleh. Oke. Salam genre. Salam. Terus Remaja genre. Denger nggak sih? Enggak ya? Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. sana. Yeay. Hafal juga Rahmat ternyata. Peserta ini nih, peserta pilihan duta genre kemarin waktu bulan Maret. Ya, jadi top 5 doang, Mbak. Kita kenal sama selebgram Purbalingga di ini ya, di Pildugen 2020. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye. Aku matiin ya. Ya, buat. Oke, teman-teman, itu tadi perbincangan kita bersama Mbak Lutfi ya. Dan ini masih ada 3 free pass untuk Owabong, Sangaluri, dan Goa Lawa. Ini untuk 3 orang yang berhasil menjawab. Langsung aku screenshot di sini di HP aku. Nanti langsung mendapatkan dan DM ke aku. Usahakan area Purbalingga ya. Jangan area Purbalingga karena kita masih harus jaga jarak juga, nggak boleh keluar daerah gitu. Oke, mungkin dari Pak Uji ada pertanyaan untuk teman-teman, tips apa? Pertanyaan ya. Iya, pertanyaan buat ini. Wah, pertanyaan susah apa yang gampang nih kayaknya? Jangan yang susah-susah. Yang susah ya. Iya. Oke. Ya, pertanyaan sebenarnya sederhana. Berdasarkan tadi yang sudah kita obrolin ya. Itu bagi teman-teman, setuju nggak teman tapi toksik kayak gitu? Alasannya apa? Alasannya apa gitu? Artinya kalau punya teman toksik itu setuju nggak? Terus alasannya setuju apa enggak? Terus alasannya apa? Kayak gitu. Silakan ditulis di Kalau komentar kolom komen, nanti komen-komen yang menurut kita komen-komen yang bagus yang dan baik. kita screenshot, kita buat bukti. Ada yang dari aku. Apa aja sih ciri-ciri sahabat toksik yang sudah dijelaskan oleh Bu Rini dan Mbak Lutfi? 3 aja ciri-cirinya. 3 ciri-ciri sahabat toksik. Yang terakhir, bagaimana cara pandang kalian untuk menyikapi teman yang toksik ala kalian ya, tapi kita sudah nyaman dengan dia ala kalian. Oke, langsung aja kasih komentarnya di bawah, langsung aku pilih. Ini lumayan loh nih. Kalau ke Owabong itu 20.000 satu. 20.000 ya. Ke Sangaluri juga 40.000. Ke Goa Lawa itu kalau nggak salah 15.000. Wah, ada 65.000. 55.000 nih. Ayo teman-teman silakan bagi yang Berminat.
bisa langsung komen di kolom komentar, nanti kita akan lihat siapa yang. Iya, kalau nggak ada nanti aku lempar di story aja. Mm-mm. Karena yang nonton udah 13, mungkin udah pada tidur. Oke, di sini nggak ada. Kalau nggak ada, saya lempar ke story dan saya akhiri live ini. Gimana? Setuju, seru Kak, jadi nggak baperan. Iya, iya, iya. Halo semuanya. Balus, Via, terima kasih waktunya. Nggak ada ya? Nggak ada yang mau Nggak ada ya? jawab? Oke. Kita lempar ke story-nya, stories IG-nya aku aja ya. Oke. Coba. Apa masih pending? Halo. Nggak ada. Ya udah deh, kita akhiri live Instagram pada malam hari ini bersama KB Balai Kemangkon, Pak Uji yang udah hadir di sini. Dan ini adalah acara yang insya Allah akan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Dan Dengan temanya tema berbeda-beda. yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Dan tentu narasumber sama temanya pasti akan menarik. Disesuaikan? Nah, ya akan bermanfaat bagi teman-teman muda. Dan pasti dalam setiap acara nanti juga akan ada hadiah ya, door prize yang akan Insya Allah. Dan teman-teman jangan lupa untuk servis atau beli motor di Kompo Motor Purbalingga, sing genah gampang tur ora pusing. Karena Rama sendiri juga langganan banget sama Kompo Motor, entah itu servisnya, entah itu mungkin teman-teman Rama yang tanya, Rama kamu kalau beli motor di mana? Di Kompo Motor Purbalingga. Oke? Ya, ada yang jawab nih. Kalau menurut saya, punya teman toksik yang sudah terlalu nyaman sebenarnya nggak apa-apa. Tergantung kitanya aja, gimana cara menghadapi teman tersebut. Oke, saya screenshot ya. Oke, Mas N. Iskandar, terima kasih atas jawabannya. Nanti kita DM ya. Sudah? Yang 2, berarti masih sisa 2 untuk privasinya. Sama yang 3 kaosnya mungkin 3 kaos itu. di story juga, atau mungkin buat minggu depan. Karena belum ada kayaknya tidak dulu ya, nanti buat minggu depan kita simpan ya. Oke, berarti sementara ini buat pripas dulu ya. Sudah? Terima kasih untuk teman-teman. Selamat beristirahat. Terima kasih juga buat Balai KB Kemangkon yang sudah merintis atau sudah menggiat acara ini semenarik mungkin, dan terima kasih juga udah mengundang Rahma. Oke, terima kasih menjadi host juga di sini. Oke. Sampai ketemu teman-teman, terima kasih sekali atas partisipasinya. Kita akan ketemu lagi di beranda edisi berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesainya mana cuy?